Saudara-saudara kekasih Kristus, selamat pagi, salam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Margoyudan, Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, firman-Mu adalah jalan kebenaran bagi hidup dan kehidupan kami. Berilah oleh Roh Kudus hati kami rindu akan firman-Mu. Buatlah kami mengerti petunjuk-petunjuk-Mu yang ajaib, agar kehidupan kami berkenan di hadapan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami telah siap menyambut firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 22 demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dari hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul Jagalah Hatimu di Tahun Anugerah. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hati merupakan salah satu organ yang vital dalam tubuh kita yang diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, kita diwajibkan menjaga hati kita dengan baik, supaya tetap sehat dengan cara melaksanakan pola hidup yang sehat. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sering kita mendengar atau temui kata-kata ataupun istilah sakit hati, patah hati, iri hati, bahkan hati yang berbunga-bunga. Kalau kita sebut hati sakit, itu benar-benar organ hati kita sedang sakit karena suatu penyakit. Tetapi kalau kita sebut sakit hati, iri hati, patah hati, ini pasti mengacu pada pengalaman hidup yang menyakitkan dan membuat seseorang menjadi traumatis sehingga sulit untuk melupakan dan atau mengampuni. Sebaliknya, kita temui kata ataupun kalimat hati yang berbunga-bunga. Itu berarti ada suatu kebahagiaan atau sukacita, ada ucapan syukur di sana. Saudara-saudara kekasih Kristus, hari ini tepat tanggal 31 Desember 2022. Saya dan saudara-saudara akan mengakhiri tahun 2022, di mana di tahun itu kita telah membebani hati kita dengan berbagai problem, suka duka kehidupan yang tidak akan selesai. Mungkin juga ada sebagian beban hati kita yang tidak selesai di tahun 2022 akan kita bawa bersama di tahun yang baru, tahun 2023. Besok, tanggal 1 Januari 2023, saya dan saudara-saudara memasuki lembaran baru kehidupan dalam tahun 2023. Hati kita akan tetap terbeban dengan berbagai problem hidup dan kehidupan yang baru, yang akan kita jalani bersama di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kekasih Kristus, kini timbul pertanyaan rohani yang sangat mendasar bagi kita. Bagaimana saya dan saudara-saudara menjaga hati kita di tahun baru 2023 sebagai tahun anugerah Allah, supaya hati kita tidak dibebani dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan untuk menjaga hati kita, firman Tuhan dalam kitab Amsal 4 ayat 25 mengajarkan kepada kita
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hal ini jelas ketika kita dengan tekun penuh kewaspadaan menjaga hati kita, maka akan terpancar kehidupan yang baik, yang berkenan pada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya dalam kitab Amsal 28 ayat 4 diajarkan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jelas firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, ketika kita tidak takut kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan segala firman-Nya, dan selalu mengeraskan hati menurut keinginan kita sendiri, pasti akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari 2 ayat firman Tuhan dalam kitab Amsal tadi, Tuhan Yesus Kristus menggenapinya dalam khotbah Tuhan Yesus Kristus di bukit. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8 dijelaskan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hal ini jelas bagi saya dan saudara-saudara ketika kita tidak menjaga kesucian hati kita, maka kita tidak melihat Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 22 yang kita baca, memberikan suatu pengajaran iman yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan rohani kita. Maka ketika kita ada dan masuk dalam tahun baru 2023, sebagai tahun anugerah Allah, kita harus lebih giat datang kepada Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan doa, puji-pujian, dan persembahan, secara pribadi atau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Kita harus memiliki hati yang rela, hati yang tulus ikhlas, serta dengan keyakinan iman yang teguh, karena Tuhan Yesus Kristus telah membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang menghambat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dan sesama. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membersihkan hati nurani kita dengan air yang murni. Oleh penebusannya dan melalui Roh Kudus, kita telah dimurnikan dari segala macam kepahitan hidup, berupa sakit hati, iri hati, patah hati, sifat pendendam atau tidak mau mengampuni. Tuhan Yesus Kristus telah membersihkan serta menyucikan hati kita dari sesuatu hal yang merusak persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, bahkan dengan sesama kita. Yang pasti ketika kita masuk dan ada di tahun 2023 sebagai tahun anugerah Allah, Tuhan Yesus Kristus telah menciptakan suasana batin hati kita menjadi hati yang berbunga-bunga, karena ada pengharapan yang pasti. Kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus di sepanjang tahun kehidupan kita, karena Tuhan Yesus bersabda, "Dimanapun kamu berada, di situ pun aku ada." Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dengan segala firman-Nya. Amin.